Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isomatu Saadah, program studi akuntansi perpajakan semester 7 akan menjelaskan tentang transfer aset yang dapat disusutkan. Transfer aset yang dapat disusutkan ini terbagi menjadi dua, yaitu arus ke atas dan arus ke bawah. Saya akan menjelaskan contoh-contoh soal dari arus ke atas dan arus ke bawah. Arus ke bawah itu juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penjualan di akhir tahun, penjualan di awal tahun, dan pengaruh penjualan arus kas ke bawah pada kertas kerja konsolidasi. Arus ke bawah pada penjualan di akhir tahun, yaitu contoh soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Induk menjual mesin kepada PT Anak. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak tersebut. Mesin yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 60 juta. Pada tanggal tersebut, harga perolehannya yaitu 140 juta dan akumulasi penyusutannya itu 100 juta. Pada PT Anak membeli mesin tersebut seharga 120 juta, sehingga diperolehlah jurnal penyesuaian untuk mencatat pembelian tersebut. Kas, akumulasi penyusutan pada mesin dan keuntungan atas penjualan mesin. Kas sebesar 120 juta itu diperoleh dari kas yang diterima. Akumulasi penyusutan sebesar 100 juta itu diperoleh dari senilai yang tertera. Mesin itu 140 juta itu diperoleh dari harga perolehan. Keuntungan atas penjualan mesin itu selisihnya. Keuntungan PT Induk belum direalisasi pada 31 Desember 2017. PT Induk menyesuaikan pendapatan investasinya, maka diperoleh jurnal penyesuaian untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi pada akhir tahun. Pendapatan dari PT Anak pada investasi pada PT Anak sebesar 120 juta sebesar nilai keuntungan penjualan. Maaf, itu saya typo 80 jutanya pada investasi PT Anak. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi keuntungan atas mesin itu keuntungan atas penjualan mesin pada mesin sebesar 60 juta itu didapat dari nilai keuntungan penjualan. Arus ke bawah penjualan di awal tahun itu contoh soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Induk menjual mesin kepada PT Anak. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak tersebut. Mesin yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 60 juta. Pada tanggal tersebut harga perolehannya itu 140 juta dan akumulasi penyusutannya itu 100 juta. Pada PT Anak membeli mesin tersebut seharga 120 juta. Mesin mempunyai sisa umur manfaat itu 5 tahun dan diperkirakan tidak memiliki nilai sisa pada tanggal 31 Desember 2021. Metode penyusutan yang digunakan itu adalah garis lurus. Nah, berikut jurnalnya yang dimulai dari PT Induk. Yang pertama itu kas, akumulasi penyusutan pada mesin dan keuntungan atas penjual mesin, di mana kas sebesar 120 juta itu didapat dari kas yang diterima. Akumulasi penyusutan itu nilai yang tertera yaitu sebesar 100 juta. Mesin itu 140 juta itu diperoleh dari harga perolehan. Keuntungan atas penjualan mesin itu selisihnya. PT Anak itu jurnalnya hanya mesin dan mesin pada kas 120 juta itu diperoleh dari kas yang dibayarkan. Beban penyusutan yang dicatat PT Anak untuk tahun 2017 sebesar 24 juta, di mana 120 juta dibagi dengan sisa manfaatnya tadi, sisa umur manfaatnya 5 tahun dari penyusutan sebesar 24 juta ini. Nah, 12-nya itu berasal dari nilai mesin menurut entitas konsolidasi. Itu dari 60 juta dibagi
5 tahun. Dan 12 juta berasal dari keuntungan yang belum direalisasi, itu didapat selisihnya. Maka jurnalnya penyesuaian untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi pada akhir tahun itu pendapatan dari PT Anak pada investasi pada PT Anak sebesar 120 juta itu didapat nilainya dari keuntungan penjualan. Investasi dari PT Anak pada pendapatan dari PT Anak itu sebesar 12 juta itu didapat dari keuntungan penjualan yang direalisasi bagian pembagian. Maka dari eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan mengurangi pendapatan investasi tahun 2017 sebesar 68 juta. Ya, terakhir yaitu pengaruh penjualan arus ke bawah pada kertas kerja konsolidasi. Pada setiap tahun mulai dari 2018 sampai 2021, PT Induk menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian dari keuntungan yang belum direalisasi atas mesin. Maka jurnalnya 2018 sampai 2021 itu investasi dari PT Anak pada pendapatan pada PT Anak sebesar 120 juta. Resiprokal antara akun investasi 31 Desember 2017 dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi 2018 sehingga didapatlah jurnalnya investasi pada PT Anak, akumulasi penyusutan pada mesin. Ya, yang kedua itu arus ke atas. Arus ke atas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengaruh penjualan arus kas ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi. Yang kedua itu pengaruh penjualan arus kas ke atas pada kertas kerja konsolidasi. Contoh soal pengaruh penjualan arus kas ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi itu PT Induk membeli pick up milik PT Anak yang dimiliki 70% sahamnya pada 1 Januari 2017. Investasi kepemilikan awal itu 630 juta. Laba bersih yang dilaporkan oleh Anak untuk tahun 2017 itu 80 juta. Masa manfaatnya itu 4 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Nilai tukar tambahan pick up-nya itu 8 juta. Nilai perolehannya itu 20 juta. Akumulasi penyusutannya itu 8 juta. Dan PT Anak menjual pick up ke PT Induk seharga 20 juta. Maka jurnal PT Induk yaitu kas, akumulasi penyusutan pada pick up dan keuntungan atas penjualan, di mana kas itu didapat dari kas yang diterima, akumulasi itu nilai yang tertera, pick up itu sebesar harga perolehan, dan keuntungan atas penjualan mesin itu selisihnya. PT Anak itu pick up pada kas yaitu sebesar 20 juta, kas yang dibayarkan. Atau yang tadi ada kalimat PT Anak menjual ke PT Induk seharga 20 juta. Terus jurnal PT Induk 31 Desember 2017 beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, di mana tadi soal yang tadi itu harga perolehannya dikurangi nilai sisa. 31 Desember 2017 untuk pendapatan investasi itu investasi dari PT Anak pada pendapatan dari PT Anak didapatkan 51.800. Untuk mendapatkan jurnal nominal dari pendapatan investasi itu perhitungannya itu sebagai berikut. Bagian atas laba bersih yang dilaporkan Anak itu sebesar 56 juta, di mana 70% dikali dengan 80 juta, di mana 80 juta tadi itu laba bersihnya, dikurangi dengan keuntungan atas pick up yang belum direalisasi 70% itu kepemilikannya tadi, dikali dengan 8 juta. 8 jutanya didapat dari nilai tukar tambahan tadi, terus ditambah dengan pengakuan bagian per bagian atas keuntungan. Itu didapatnya 8 juta dibagi dengan masa manfaatnya 4 tahun dikali dengan 70%.
Maka didapatlah hasilnya itu 1.400.000. Jadi tadi 56 juta dikurangi dengan 5.600.000 ditambah dengan 1.400.000, maka didapatlah pendapatan investasi tahun 2017 itu 51.800.000. Kedua itu pengaruh penjualan arus kas ke atas pada kertas kerja konsolidasi. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Untuk 31 Desember 2016-nya itu, investasi pada PT Anak itu tadi yang di awal 630 juta tadi. Dan 70% dari ekuitasnya itu 630 juta. Nah, untuk 100% pada ekuitas PT Anak tadi 900 juta itu didapat dari 630 juta dibagi dengan 70%-nya tadi, kepemilikannya tadi, maka didapatlah 900 juta. Nah, pendapatan di 2017 tadi dimasukkan jadi 51.800.000. Terus itu 70% dari ekuitas PT Anak pada pendapatan 2017 itu 56 juta itu didapat dari bagian laba tadi, dan 80 jutanya itu didapat dari laba bersihnya tadi. Sehingga untuk 31 Desember 2017 investasi pada PT Anaknya itu tinggal ditambahkan 630 ditambah dengan 51.800.000 itu dapatnya 681 juta. Begitupun seterusnya pada dari ekuitas PT Anak dan ekuitas 100% dari ekuitas PT Anak. Terus selanjutnya sampai dengan 2020 begitu, maka didapatlah jurnal eliminasi untuk tahun terjadinya penjualan. Itu pertama itu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan, didapat dari beban penyusutannya yang tadi, yang pertama tadi jurnalnya 18 juta dibagi dengan 4, maka didapatlah 4.500.000. Yang kedua itu keuntungan penjualan pick up itu sebesar 8 juta yang tadi pada jurnal awal tadi, keuntungan atas penjualan tadi. Terus yang ketiga itu pendapatan dari PT Anak. Pendapatan dari PT Anak pada investasi dari PT Anak itu 51.800.000 itu didapat dari tabel di atas itu pendapatan 2017. Yang keempat itu ekuitas PT Anak 1 Januari 2018 pada investasi pada PT Anak dan hak minoritas 1 Januari. Nah, untuk ekuitasnya itu dapat dari nominalnya 900 juta itu awalnya itu 31 Desember 2016 100% dari ekuitas PT Anak. Terus investasinya itu didapat dari 630 juta itu 70% 31 Desember 2016. Hak minoritas itu selisihnya. Nah, untuk tahun selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sama seperti tadi, nominalnya juga sama. Terus yang kedua itu akumulasi penyusutan investasi pada PT Anak, hak minoritas dan pick up. Nah, akumulasi penyusutannya itu sama kayak nominalnya di atas 4.500.000. Sebelum kita mencari investasi dan hak minoritas itu kita tulis dulu pick up-nya yang di awal tadi. Nominalnya itu didapat dari penjualan tadi, penjualan pick up tadi sebesar 20 juta. Nah, untuk investasinya itu 20 juta dikurangi dengan 4.500.000 itu akumulasi penyusutannya dibagi dengan kepemilikannya dikali dengan 70% kepemilikannya. Hak minoritas itu selisihnya. Nah, yang ketiga itu pendapatan dari PT Anak pada investasi dari PT Anak itu tadi sama 51.800.000. Untuk ekuitas itu di tahun selanjutnya. Terus untuk jurnal eliminasi 2 tahun berikutnya itu akumulasi penyusutannya itu sama
Terus untuk yang akumulasi penyusutan investasi pada PT Anak Hak Minoritas pada pick up-nya itu untuk penyusutannya itu kan kenapa dia 10 juta? Karena dia disusutkan kan 4.500.000 ditambah 4.500.000 itu sebesar 10 juta. Nah, jadi 20 juta dikurang dengan 10 juta dikali dengan 70%, dapatlah investasinya sebesar 7 juta. Hak minoritas itu selisihnya sama pendapatan dari PT Anak pada investasi dari PT Anak. Berikutnya diikuti dengan ekuitas PT Anak 1 Januari 2018 pada investasi dan hak minoritas. Diikuti dengan tabel-tabel yang sudah saya buat tadi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang transfer aset yang dapat disusutkan ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila saya ada salah kata saya mohon maaf.